Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Jadi pada malam hari ini di kegiatan Sadar edisi 181, kita akan sama-sama belajar eh, bersama narasumber ya hebat. Beliau adalah Pak Dahli Ahmad MPD. Sedikit saya bacakan kurikulum CV-nya. Beliau adalah guru dan wakil kepala bidang kurikulum di MTS At-Taqwa 03 Bekasi dari tahun 1987 sampai sekarang. Kemudian beliau juga merupakan seorang dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa Bekasi dari tahun 2015 sampai sekarang. Beliau juga merupakan mentor program School System and Quality Kementerian Pendidikan Indonesia Australia dari tahun 2013 sampai 2014. Beliau juga sebagai fasilitator USAID prioritas di Kabupaten Bekasi dari tahun 2015 sampai 2017. Beliau juga merupakan ambasador Wiper School tahun 2015. Kemudian beliau juga merupakan brand ambassador jetschool.id tahun 2018. Fasilitator kabupaten pada program Madrasah Education Quality Reform Kementerian Agama tahun 2020. Pendidikan Pak Dahli yaitu Magister Pendidikan IPS, kemudian sekolah STKIP Pasundan, Cimahi, Jawa Barat. Kemudian Pak Dahli Ahmad juga merupakan aktivis beberapa organisasi, yaitu pertama Yayasan At-Taqwa 14 Babelan Bekasi dari tahun 1992 sampai sekarang. Beliau merupakan Ketua Ikatan Guru Indonesia Bekasi tahun 2011 sampai 2014. Beliau juga merupakan pengurus Ikatan Guru Indonesia Jawa Barat pada tahun 2015. Kemudian Ketua Bidang Organisasi pada PPIGI periode 2016 sampai 2021. Beliau juga merupakan Sekjen PP Jaringan Sekolah Digital Indonesia mulai dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Beliau sekarang menjabat sebagai Dewan Kehormatan Ikatan Guru Indonesia periode 2021 sampai 2026. Ada beberapa penghargaan yang beliau peroleh. Pertama adalah guru berprestasi Kemenak Kabupaten Bekasi pada tahun 2013. Kemudian Changemaker Teacher atau guru pembaharu Soka Indonesia tahun 2013. Kemudian peraih juara 1 Anugerah Jurnalistik Aqua tahun 2012 kategori blogger, dan beliau juga peraih Anugerah Guru Indonesia 2019 dari Ikatan Guru Indonesia.
Jadi Bapak Ibu sekalian, itu sedikit eh, tentang Pak Dahli Ahmad MPD. Beliau merupakan eh, guru hebat dan merupakan seorang dosen yang hebat. Bapak Ibu sekalian, eh, pada malam hari ini eh, kita akan diberikan materi yang sangat luar biasa yang akan dipandu oleh Pak Dahli Ahmad. Materi tersebut adalah dengan tema mudah membuat video explainer. Jadi video ini mungkin akan dapat membantu kita di dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah kita. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, eh, sebelum kita mulai sebagai umat beragama, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama mendengarkan pemaparan dari Pak Dahli Ahmad, MPD. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada narasumber kita untuk bisa memaparkan materi. Silakan Pak Dahli. Baik, terima kasih Pak Darwono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, yang pertama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sama-sama diberikan nikmat sehat, sehingga dengan nikmat itu alhamdulillah kita masih sama-sama dapat menyempatkan waktu di malam hari untuk bertatap maya, belajar bersama, sebagai salah satu ikhtiar kita sebagai guru untuk meningkatkan kompetensi kita. Eh, Teman-teman sekalian, terima kasih kepada teman-teman Sadar, Bumi, Pak Hai, Pak Bahar, dan teman-teman yang lain. Malam ini saya diberikan kesempatan untuk sama-sama berbagi, untuk sama-sama belajar di forum ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu mungkin saya langsung share screen aja, tapi tadi kita sudah coba audionya nggak dapat nih, tapi mungkin nggak apa-apa kali ya. Eh, Minimal tampilannya nanti sedikit saya kasih narasi. Saya izin share screen, Bapak Ibu, Pak Darwono, Bu Umi. Silakan Pak. Ya. Oh, saya diminta.
Ya, baik Bapak Ibu sekalian, itu sebagai pengantar malam ini saya akan berbagi tentang bagaimana membuat video explainer. Teman-teman sekalian, ketika berbicara tentang video explainer, mungkin kita berpikir apa sih sebenarnya video explainer itu? Baik, video explainer adalah video singkat yang fokus menjelaskan ide-ide. Ide-ide ini berarti bisa tentang bisnis, kemudian produk yang akan kita sampaikan, jasa, ataupun program-program yang ingin kita sampaikan lewat media video. Dalam konteks kita sebagai guru, berarti video yang kita kemas nantinya berisi tentang materi-materi pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada para siswa-siswa kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, video singkat tadi kemudian dikemas dengan cara yang simpel, kemudian agar targetnya mudah dipahami. Supaya mudah dipahami, maka harus menggunakan bahasa yang lugas dan menyenangkan. Kemudian ditambah dengan visual yang menarik, kemudian ada efek. Ini tujuannya adalah untuk menarik perhatian penonton atau para siswa kita. Intinya bahwa video explainer adalah video animasi singkat, fokusnya untuk menyampaikan gagasan atau pesan kita, disampaikan dengan bahasa yang lugas, mudah dipahami, kemudian supaya menarik, kita tambahkan atau kita masukkan visual-visual, kemudian ada animasi dan lain-lain. Nah, teman-teman sekalian, bicara soal video singkat dalam sebuah eh, penelitian yang pernah saya baca bahwa seseorang itu bisa fokus melihat tayangan video itu sampai sekitar 6 menit. Artinya kalau kita coba buat grafiknya misalnya dari menit atau dari detik pertama, grafiknya itu terus meningkat, nanti setelah menit ke 6 dia udah mulai menurun, artinya perhatiannya, konsentrasinya sudah mulai menurun. Maka kalau kita mengacu pada hasil penelitian itu, video singkat menjadi salah satu pilihan atau menjadi salah satu alternatif yang bisa kita ambil dalam membuat media pembelajaran yang akan kita berikan kepada para siswa kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, tadi sudah kebayang berarti bahwa video explainer adalah video singkat. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah aplikasi apa yang bisa kita gunakan untuk membuat video explainer. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah bicara soal eh, aplikasi, tentu akan sangat banyak aplikasi yang bisa kita gunakan. Akan sangat banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita pakai. Eh, saya akan perkenalkan beberapa di antaranya. Yang pertama, kita bisa membuat video explainer, jenis explainer menggunakan PowerPoint. Teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan ini, saya pikir bisa juga menggunakan PowerPoint sebagai salah satu aplikasi yang digunakan untuk membuat video explainer. Saya akan tayangkan contoh videonya. Ya, Bapak Ibu, video ini kalau aslinya saya ada audionya. Jadi di samping ada gambar-gambar bergerak, juga ada eh, apa audionya. Sayangnya memang teman-teman tidak bisa melihat nih. Kita belum menemukan ketika share screen seperti ini supaya audionya ikut seperti apa caranya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi ini. Nah, itu tadi adalah contoh video explainer yang kita buat menggunakan PowerPoint. Eh, Aplikasi lain, kita juga bisa menggunakan whiteboard animation. Nah, bicara soal animasi whiteboard atau animasi tulis tangan, kita teman-teman di IG mungkin
beberapa tahun terakhir sejak 2016 2017 ini sudah sangat populer di kalangan teman-teman ya. Banyak aplikasi yang bisa kita gunakan juga untuk ini. Artinya ini salah satu alternatif yang bisa kita gunakan untuk membuat video explainer berbasis atau tipe dari vektor animasi. Saya akan tampilkan eh, contohnya. Oke, itu tadi contoh dari video explainer model vektor animasi. Berikutnya adalah model video animasi. Bapak Ibu, untuk membuat video animasi pun sangat-sangat banyak aplikasi yang bisa kita gunakan. Pada malam hari ini kita akan menggunakan satu aplikasi namanya Render Forest. Webnya adalah renderforest.com. Kemudian di Android pun Render Forest ini ada yang versi Androidnya. Artinya teman-teman bisa menggunakan baik menggunakan laptop ataupun tablet dan handphone. Seperti apa contohnya, kemudian seperti apa kelebihan-kelebihannya nanti akan kita bahas lebih detail. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk menayangkan salah satu contoh model video explainer yang digunakan atau yang dibuat menggunakan aplikasi Render Forest ini. Ini juga ada background musiknya Bapak Ibu. Kalau di saya sangat terdengar. Mohon izin videonya saya percepat ya teman-teman. Ya, teman-teman sekalian, itu tadi contoh salah satu jenis video explainer yang kita buat menggunakan aplikasi ini namanya Render Forest. Baik, saya stop share screen dulu. Mungkin sebelum kita lanjut, ada yang ingin berdiskusi, silakan. Atau ada yang ingin ditanyakan, teman-teman sekalian, yang ingin langsung praktik atau sama-sama kita praktekkan, silakan dipersiapkan PC atau laptopnya. Kita akan praktek sama-sama membuat video explainer menggunakan aplikasi Render Forest. Pak Dahli ada yang Oke, bertanya, mungkin bisa saya aktifkan. Tunggu. boleh? Pak Budi, Pak Budi, Silakan. sementara itu Pak, nggak mau diaktif, nggak bisa diaktifkan mikrofonnya. Oh, mikrofonnya. Oh, jadi gimana Pak? Kita lanjut Bisa. aja. Ya Oh silakan ya, dilanjut Pak. kita lanjut ya, Bapak Ibu. Kita akan langsung praktek bagaimana membuat video explainer menggunakan
render forest. Oke, saya akan kembali share screen. Bentar, saya buka dulu. Kok munculnya ini lagi? Bentar, bentar. Kalau Pak Anas sendiri kan melihat event offline tadi ya, ruang kantor, apa sih perbedaannya dari harga dan kualitasnya seperti apa Pak? Pak Darwono yang muncul apa Pak? Kok saya masih PowerPoint ya? Masih hitam. Oh, masih hitam. Bentar, bentar. Nah, saya melihat peluang di ternyata memang ini saya tutup dulu. coba di gimana belajar yang Sudah muncul Pak? Belum Pak, Mas. Ya, sudah Pak. Oh sudah, ya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah tampilan dari aplikasi Render Forest. Alamatnya ini Bapak Ibu renderforest.com. Saya akan cerita dulu sedikit kenapa salah satunya kita memilih menggunakan aplikasi ini untuk membuat video explainer. Yang pertama Bapak Ibu, menurut saya untuk bisa menggunakan aplikasi ini sangat simpel. Misalnya dari sisi loginnya, di bagian kanan ini ada sign in. Ketika login kita tidak perlu terlalu mendaftar dengan banyak data yang harus kita masukkan. Jadi tinggal kita klik sign in. Ya, kemudian kita tinggal pilih mau sign in-nya seperti apa gitu ya. Bisa dengan Facebook, bisa dengan akun Google, bisa juga kita masukkan email dan password dari email kita. Kalau kita menggunakan akun Google misalnya, tinggal kita pilih salah satu akun Google milik kita, maka akan muncul. Jadi tampilannya seperti ini, kita tidak perlu lagi repot-repot untuk mengisi data yang banyak. Jadi cukup kita sign in, kemudian setelah sign in tinggal kita pilih mau menggunakan akun apa. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Darwono sudah muncul ya Pak? Sudah Pak. Oke, saya lanjut ya, Bapak Ibu sekalian. Kelebihan pertama itu, kemudian kelebihan lainnya, Bapak Ibu sekalian, di aplikasi Render Forest ini sangat banyak fitur yang dapat kita gunakan, yang dapat kita manfaatkan untuk membuat berbagai keperluan. Misalnya ini kalau kita lihat di bagian atas, apa yang bisa kita lakukan atau apa yang bisa kita buat menggunakan aplikasi ini. Yang pertama kita bisa membuat logo. Saya coba klik logo. Jadi berbagai logo bisa kita buat menggunakan aplikasi ini, atau template-templatenya sudah ada, tinggal kita ganti-ganti aja. Kemudian ini sudah ada animasinya, sudah ada musiknya yang bisa kita pilih. Ini model-model logonya. Misalnya ini model tipografi. Oh, ini masih video. Kemudian video ini kemudian ada edit, membuat video mockup atau gambar mockup, teman-teman. Kalau yang masih agak bingung apa itu mockup, gambar mockup itu seperti ini kira-kira teman-teman. Jadi kita punya desain, baik gambar, tulisan, logo atau apapun, kemudian desain kita itu diaplikasi ke berbagai barang. Misalnya ini contohnya nih, ada ke cangkir atau ke mug, kemudian ke notepad, kemudian ke banyak aplikasi lain gitu. Contohnya seperti ini. Ini ada teks, ada gambar yang bisa kita aplikasikan atau kita masukkan ke berbagai benda. Kemudian kita juga bisa membuat website web menggunakan ini. Kemudian ada desain grafis.
Nah, hari ini kita akan fokus membuat atau menggunakan salah satu fitur dari ini, yaitu create atau membuat video explainer. Menu yang kita pilih adalah menu yang kedua, yang ini teman-teman, create video. Create video sendiri kalau kita mau lihat kategori apa atau jenis video seperti apa yang ditawarkan ini, kalau kita klik lumayan banyak atau sangat banyak sekali. Supaya nggak penasaran, mungkin kita buka beberapa atau kita lihat beberapa. Yang model ini, yang 3 dimensi ini, yang tadi saya gunakan atau yang tadi saya contohkan di di opening saya. Kemudian ini membuat logo, ini model video explainer, tapi gambarnya itu yang kekinian banget nih, yang trendy. Kemudian kalau tadi saya sempat menyampaikan bahwa salah satu video expander itu bisa menggunakan model video animasi drawing atau whiteboard animasi di Render Forest pun ada. Artinya kalau memang kita ingin menggunakan itu, tidak perlu menggunakan banyak aplikasi, baik yang dalam model 3 dimensi, kemudian yang model lebih kekinian, model whiteboard animasi yang selama ini kita gunakan, atau model-model lain yang bisa kita explore dari aplikasi ini. Nah, ini kalau kita lihat sangat banyak pilihannya, sampai 32 halaman, berarti nanti tinggal kita lihat aja kita butuhnya atau kita mau pakai yang mana gitu. Untuk praktek kita hari ini, eh, kalau ada teman-teman yang ingin praktek bersama dengan saya atau malam ini ingin sama-sama praktek, kita coba menggunakan, saya lihat dulu di halaman kedua apakah ini internet saya agak-agak lambat di malam ini kebetulan. Oke, kita pakai yang di halaman 1 aja, teman-teman sekalian. Saya kembali ke halaman 1 ya. Kita pakai yang halaman 1 biar tidak terlalu. Terima kasih Aisa. Terima kasih Pak Anas. Hari ini membuat Oke, ini sudah kembali ke halaman 1. Saya akan menggunakan salah satunya, yaitu saya akan menggunakan yang ini, Bapak Ibu, Explainer Video Toolkit. Nah, kalau kita ingin menggunakan ini, salah satu jadi jenis yang disediakan, ini tinggal kita klik. Nanti akan seperti ini tampilannya. Ada tombol Create Now di bawah, kita tinggal klik ini. Belum berubah slide-nya, Pak. Ya, sudah berubah, Pak? Belum, Pak. Bisa agak-agak lama. Masih Sudah muncul, yang Pak? tampilannya sudah muncul, cuma masih tetap di situ. Oh gitu ya. Ini kayaknya internetnya nih, internet saya. Saya stop share screen dulu, biar nanti saya share ulang gitu aja ya. Oh. Oh. Saya ulang, Pak. Sudah ketutup, Pak? Masih hitam, Pak. Masih, tapi ya. Belum Saya coba tampil. share screen. Ya. Ya, saya coba share ulang ya. Sudah tampil, Pak. Sudah, oke. Bapak Ibu sekalian, mungkin tadi agak tertinggal ya. Saya back dulu. Saya ulang. Sudah berubah, Pak, dari tampilan awal? Sudah. Sudah, oke. Bapak Ibu sekalian, kita akan menggunakan salah satu jenis model video explainer yang ditawarkan. Kita akan menggunakan yang ini, Explainer Video Toolkit. Tinggal kita klik ini, teman-teman. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Berikutnya tinggal kita klik di bawah ini, ada tombol Create Now. Kita klik ini. Kemudian ada pilihan seperti ini, kita langsung create aja. Jadi dari Add Scene, kemudian kita pilih tombol atau klik tombol Create. Kita klik ini.
Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita pilih salah satu dari jenis, maka dia akan muncul slide-slide atau scene-scene dari model ini yang bisa kita gunakan untuk membuat video explainer. Nah, gambar-gambar yang ada di sini ini adalah gambar-gambar yang semuanya bisa kita gunakan dan kita insert sebagai bagian dari video kita. Sebelum langsung kita praktekkan, kita akan coba lihat dulu apa saja yang tersedia, scene-scene atau slide-slide apa saja yang tersedia di model video animasi atau video explainer ini. Di sebelah paling kiri, Bapak Ibu, ini ada daftar menunya. Daftar menu ini adalah kelompok dari karakter atau scene atau slide yang tersedia. Yang pertama ini karakter yang muncul di sini. Kalau kita ke bawah lagi ada karakter grup. Karakter grup itu berarti ada karakter, ada orang lebih dari seorang. Nah, ini tinggal kita pilih. Kemudian ada background animasi. Artinya background ini juga bisa kita gunakan sebagai latar belakang dari video kita atau background dari video kita. Ini kemudian ada icon bisnis. Semoga segera muncul. Nah, ini icon-icon yang bisa kita gunakan. Logo juga ada. Barangkali di awal sebagai opening kita akan masukkan logo sekolah dulu misalnya, atau logo dari judul materi kita misalnya. Kemudian ada image holder. Nah, ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika membuat video, misalnya dalam video itu kita ingin memasukkan gambar-gambar atau image yang yang sudah tersimpan atau yang kita miliki sebagai pendukung dari atau bagian dari video kita. Nah, ini jenis-jenis video atau image holder yang bisa kita gunakan. Nah, Bapak Ibu, nanti akan kita praktekkan ini. Kemudian ini ada kinetik tipografi, model huruf, ada internet dan sosial media, kemudian ada teknologi and device. Nah, Bapak Ibu sekalian juga bisa manfaatkan salah satu menu dari yang tersedia ini yaitu video holder. Jadi kalau tadi dalam video kita menginsert image atau gambar, kalau di image holder tadi, di video holder ini di dalam video explainer yang kita buat, kita juga bisa menginsert video milik kita. Jadi kita menginsert video dalam video explainer yang kita buat. Kemudian ada banyak yang lain. Ini ada sosial media, misalnya biasanya kita taruh di awal atau di akhir dari presentasi kita. Kemudian ada office and education. Kemudian masih banyak lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, kita akan langsung mulai praktek. Kita akan coba menggunakan beberapa slide atau beberapa scene sebagai praktek kita pada malam hari ini. Yang pertama kita akan gunakan menu logo animasi. Kita coba menggunakan salah satunya Bapak Ibu. Kita pilih misalnya kita akan menggunakan logo. Kita lihat dulu tampilannya seperti apa. Oh, kita menggunakan yang ini coba. Kita gunakan yang ini. Oke, berarti ketika saya klik dia muncul angka, ada bulatan kecil di sini, ada muncul angka 1. Ini artinya bahwa scene ini atau slide ini saya pilih sebagai slide pertama dari video yang akan kita buat. Oke, slide pertama atau scene pertama sudah kita dapatkan. Sekarang saya akan cari karakter lain, misalnya karakter grup atau yang karakter dulu deh. Yang karakter misalnya saya akan masukkan karakter yang kedua, yang ini deh. Saya klik ini. Oke, nah ini ketika saya klik dia muncul. Kalau tadi 1, di sini muncul angka 2. Artinya apa? Artinya slide ini nantinya akan menjadi slide kedua atau scene kedua dari video kita. Oke, berikutnya kita akan cari
yang karakter grup. Misalnya kita coba cari karakter yang lain, mungkin orang yang lebih dari satu orang, kita gunakan yang ini Bapak Ibu. Nah ini juga sama, ketika diklik dia akan muncul angka 3. Berikutnya kita masukkan image holder misalnya. Kita akan memasukkan gambar yang akan kita insert ke dalam video kita. Oke, kita masukin yang ini sehingga ini slide ini menjadi slide keempat atau scene keempat dari video explainer yang akan kita buat. Kita akan coba beberapa lagi. Bapak Ibu kalau mau menggunakan video holder juga boleh, tapi saya kebetulan belum menyiapkan video yang akan kita insert. Jadi untuk yang terakhir atau slide yang kelima, kita akan masukkan sosial media, social scene and kotak form. Yang ini kita coba yang ini deh. Nah, ini muncul angka 5. Artinya saat ini kita sudah membuat 5 atau sudah memilih 5 slide atau 5 scene dari scene-scene atau slide-slide yang tersedia. Dan 5 ini nanti yang akan kita jadikan bahan dari video kita. Oke, Bapak Ibu, anggap misalnya semua slide atau semua scene yang kita butuhkan untuk membuat video explainer ini sudah kita pilih. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya di bagian bawah kanan ini ada tombol deselect scenes dan tombol insert. Bapak Ibu tinggal klik tombol insert. Nah, tombol insert ini fungsinya untuk memasukkan atau untuk memilih 5 slide yang sudah kita pilih tadi ke storyline dari video yang akan kita buat. Kita lihat seperti apa. Kita klik tombol insert. Kita tunggu prosesnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah muncul. Ini adalah storyline dari video kita. Yang ini yang pertama. Ini tadi scene pertama yang kita pilih. Kemudian ini scene kedua yang kita pilih. Ini scene ketiga, scene keempat, scene kelima. Nah, scene-scene ini nanti merupakan urutan kemunculan dari video kita. Ini yang muncul pertama, ini muncul kedua, muncul ketiga, muncul keempat, muncul kelima, dan seterusnya. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai mengedit dari yang pertama. Dari yang pertama ini. Kalau kita klik di atasnya nih muncul seperti ini. Ini tadi kita memilih logo holder. Artinya kita akan memasukkan logo ke sini misalnya. Tinggal kita klik. Ketika kita klik, dia akan muncul pilihan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ada upload, ada media library, ada create logo, ada text, ada image. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mengambil logo yang akan kita upload atau yang akan kita masukkan ini berasal dari perangkat kita, dari PC, laptop, atau handphone kita, maka pilihannya adalah upload. Apalagi untuk yang pertama kali, berarti memang salah satu yang kita pilih ya ini. Karena kemungkinannya logo-logo yang kita miliki itu atau yang kita simpan itu adanya di perangkat kita. Kemudian ada pilihan yang kedua yaitu media library. Media library ini bisa kita pilih kalau kita sudah punya akun dan pernah upload gambar sebelumnya ke aplikasi ini. Saya coba misalnya, apakah saya ada? Oh, karena saya pernah menggunakan aplikasi ini dan saya upload logo ini, maka di sini muncul. Nah, kalau seperti ini tinggal kita klik. Kita klik, kemudian di bawah muncul tombol insert, kita insert. Nah, sekarang proses penginsert logo gambar dari aplikasi ini. Nah, teman-teman yang belum ada tersimpan logo atau gambarnya di aplikasi ini, berarti nanti pilihannya upload. Berarti nanti gambarnya, logonya, atau image yang akan dimasukkan ke sini itu diambil dari perangkat teman-teman. Nah, Bapak Ibu sekalian mohon diperhatikan. Di sini ada kotak yang gelap dan berwarna terang. Yang berwarna agak terang ini adalah bagian yang akan digunakan untuk memunculkan logo kita.
tinggal kita lihat apakah logo yang masuk ini sudah pas atau belum. Kalau yang logo ini terlihat sudah pas ya. Tapi bisa jadi misalnya nanti ada logo yang memang ukurannya besar sehingga ada yang terpotong. Nah, jika itu terjadi, Bapak Ibu di bagian bawah kanan ini ada tanda minus, ada tanda plus. Fungsinya kalau minus ini untuk memperkecil tampilan logo, saya klik yang minusnya, maka tampilan logonya semakin kecil. Yang plus ini untuk memperbesar. Oke. Ya, kalau dirasa sudah oke, tinggal kita klik. Oke. Nah, nanti akan seperti ini, Bapak Ibu. Muncul logonya. Ini di bawahnya sedang memproses. Dia, oke. Kita tunggu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi di bawah logo ada teks. Nah, kita bisa langsung klik teks itu kalau kita mau tambahkan teks di bawah logo. Atau kalau pilihan lainnya di sebelah kiri ini ada logo yang tadi kita sudah insert. Kemudian di bawah ada add text. Bapak Ibu sekalian bisa ketik di sini. Misalnya saya masukkan sadar G. Gitu. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, di semua kolom atau space untuk add text, itu ketika kita ketik di bawahnya ada keterangan seperti ini. Misalnya kalau di sini 9 per berapa? 38 karakter yang tersedia. Artinya kita baru menggunakan 9 karakter dari 38 karakter yang tersedia di scene ini atau di slide ini. Gitu. Nah, di setiap slide atau scene itu beda-beda. Kalau yang tag biasanya ada sampai 100 lebih gitu. Artinya kita bisa leluasa memasukkan banyak teks untuk menyampaikan materi atau untuk mendeskripsikan materi yang akan kita sampaikan. Oke, Bapak Ibu sekalian, logonya sudah, kemudian teksnya sudah. Berikutnya di bagian atas ada scene duration. Ini adalah pilihan untuk menentukan durasi dari slide atau scene pertama ini. Defaultnya yang muncul ini angka 7. Artinya secara default scene ini yang pertama ini itu masa tayangnya atau durasinya itu 7 detik. Kita bisa mengubahnya, bisa menambahkan atau mengurangi durasi itu. Caranya dengan kita klik ini di sebelah 7 second ini ada tanda pensil. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini. Jadi defaultnya minimumnya itu 7 cm. Sorry, 7 detik. Kita bisa perpanjang atau kita bisa lebih lama, tinggal kita klik tambah, misalnya menjadi 8, 9, 10, 11, 12. Artinya scene ini paling lama 12 detik. Kita akan coba misalnya menggunakan biar beda sama defaultnya, kita masukkan 8 detik. Kalau sudah kita klik save. Nah, Bapak Ibu, berarti kita sudah tentukan scene pertama ini. Yang pertama kita sudah masukkan logo. Ini belum muncul kebetulan. Yang pertama kita masukkan logo, kemudian ada teks sadar Igi, kemudian durasinya sudah kita tentukan sebagai selama 8 detik. Oke, berikutnya scene kedua. Scene kedua ini sudah ada karakternya, gambarnya, kemudian di sebelah kanan ini ada type your text here. Di sinilah tempat kita menulis teks. Kita bisa klik dari sini langsung atau seperti yang tadi di sebelah kiri ini ada add text. Nah, untuk scene ini atau slide ini jumlah karakter untuk teks yang tersedia ini ada 165 karakter, jadi lumayan banyak. Tapi kita akan coba klik ini dan kita masukkan misalnya kata selamat datang. Selamat datang misalnya. Kemudian kita klik save. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, atau kita mau tambah misalnya supaya lebih banyak, selamat datang peserta sadar Igi edisi 181 misalnya. Selamat datang. Oh,
Sorry, bentar. Selamat datang peserta. Kok nggak mau kayaknya. Oke, peserta Sadari G edisi 181. Nah, Bapak Ibu, di bawah ketika kita membuat teks, di bawah itu muncul ada text position. Kalau kita klik, dia muncul text on the right. Maksudnya, ini pilihannya apakah teks yang tadi kita masukkan itu berada di posisi sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau contohnya ini kan ada di sebelah kanan. Jadi di sebelah kirinya gambar, di sebelah kanannya ini adalah teks. Nah, kalau kita ingin mengubahnya, kita bisa pilih yang ini, text on the left. Artinya nanti posisinya akan berubah. Gambar ini ada di sebelah kanan, sementara teksnya ada di sebelah kiri. Kita lihat perubahannya ini masih proses. Oh, oke, seperti ini, teman-teman. Oke, nah berikutnya sama seperti tadi, durasinya bisa kita atur. Kita klik eh, ini durasi yang tersedia minimumnya 4 detik, kemudian maksimumnya 14. Kita eh, buat agak panjang sedikit karena ini ada teks yang lumayan panjang dari slide atau scene pertama. Kita buat 11 detik misalnya. Oke, sudah kita atur. Berikutnya scene atau slide ketiga. Di sini ada gambar tadi, karakter grup sudah kita pilih. Kemudian di atasnya ini ada type your text sama misalnya membuat video explainer atau mudah membuat video explainer. Ya, kita masukkan teksnya. Oke, sedang proses, teman-teman, masih proses ini, proses insert text. Kita lihat sampai akhir dulu. Oke, nah, seperti ini. Berikutnya di scene kelima, scene keempat, nah, kita juga bisa masukkan gambar ke dalam video. Misalnya ini tadi nih, kita klik, kemudian sama kita mau masukkan gambar apa, karena saya punyanya contohnya gambar logo, ini saya masukkan logo aja lagi nggak apa-apa ya. Bapak Ibu nanti tinggal disesuaikan gambar apa yang ingin dimasukkan. Eh, kita kalau ukurannya sudah pas, tinggal kita klik ini tombol done. Oke, teksnya juga ini. Sini misalnya bersama. Ya, ini tinggal kita masukkan ini aja. Misalnya kita masukkan sini sharing and growing together misalnya. Oke, kita simpan seperti ini. Ya, ini juga prosesnya masih berjalan. Kita tunggu. Oke, seperti itu. Ya, durasinya kita. Oh, PP-nya nggak mau. Ntar saya coba. Kita upload aja ya. Saya tahu kalau Kita coba yang ini. semua kesaksian dari kalau sebentar lagi Kita coba. Kita atur durasinya. Oh, ini durasinya udah 6 detik. Oke, berikutnya yang terakhir. Yang terakhir ini biasanya kontak kita ya. Kontak itu misalnya kita masukkan email di sini.
alamat email kita, kemudian di sini nomor handphone misalnya gitu ya. Kemudian ini akun Facebook kita, BC misalnya. Seperti itulah Bapak Ibu, biasanya kan kalau kita presentasi itu di bagian akhir atau di bagian depan itu ada profil kita yang bisa kita sampaikan ke publik atau ke penonton untuk mempermudah komunikasi kita dengan audiens atau orang-orang yang menyaksikan dari video tayangan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah selesai semua, misalnya ini mulai dari yang pertama, kemudian yang kedua, ketiga, keempat, sampai scene yang kelima, misalnya ini kita anggap sudah oke semua nih. Kita mau lihat ini video yang kita buat nih durasinya berapa lama gitu. Nah, untuk melihatnya itu di sebelah kanan atas ini ada nih video duration 00.37 menit. Berarti ini video yang kita buat ini sudah 37 detik. Untuk aplikasi ini Bapak Ibu sekalian, ya versi free-nya itu terakhir itu saya buka itu sekitar 2 menit. Artinya kita bisa sampai bikin video sampai 2 menit lah. Ini baru 37 detik, artinya masih masih 1,5 menit lagi lah yang bisa kita masukkan. Nah, teman-teman sekalian, banyak teman-teman yang sering bertanya, misalnya kita udah pilih nih, video, udah kita edit, tapi kemudian misalnya kita baru sadar, oh ini ada posisi yang terbalik misalnya. Eh, yang scene 5 itu harusnya ada di scene kedua misalnya. Nah, gimana caranya? Caranya Bapak Ibu tinggal klik, kemudian digeser aja. Artinya di drag and drop aja. Jadi ini semua bisa Bapak Ibu klik, pindah-pindah sesuai dengan kebutuhan. Jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu aja lah gitu. Kemudian pertanyaan umum yang kedua, kalau udah kita siapin seperti ini, kemudian kita berpikir, oh saya mau nambah satu slide lagi misalnya, atau saya mau nambah satu scene lagi, ya akan saya insert di tengah misalnya. Nah, di sebelah kanan ini ada tombol plus, Bapak Ibu, tinggal kita klik ini, kemudian tinggal kita pilih kita mau nambah apa. Tinggal kita pilih di sini apanya, misalnya, oh saya mau nambah yang ini misalnya. Kemudian kita insert. Nah, berarti kita memasukkan scene baru atau slide baru yang kita posisikan berada pada slide atau scene ke-6. Ini sama, kalau sudah seperti ini tinggal kita edit teksnya, kemudian durasinya dan lain-lain gitu. Itu Bapak Ibu pertanyaan umum yang lainnya biasanya ketika sudah kita masukkan tapi kita berpikir untuk menghapus scene ini gimana caranya. Nah, di setiap scene ini Bapak Ibu ada tombol titik 3, kemudian di bawahnya ada tombol keranjang sampah untuk menghapus. Jadi kalau memang misalnya udah kita insert, sudah kita ambil, sudah kita atur segala macamnya, tapi kemudian kita berpikir, oh ini nggak jadi deh, saya mau hapus aja, nggak matching misalnya, atau nggak nyambung urutan videonya misalnya. Nah, ini tinggal kita hapus saja. Misalnya ini ternyata yang barusan kita insert, yang kita tambahkan ternyata oh nggak perlu lah karena kita udah masukkan di sini ada email, ada nomor handphone, ada Facebook, udah cukup lah misalnya untuk informasi, sehingga yang slide ke-6 ini itu akan kita hapus aja misalnya. Oke, Bapak Ibu tinggal klik ini, tinggal kita buang. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, ini langkah atau step pertama, yaitu memilih scene atau memilih slide, kemudian kita edit teksnya, kita edit gambarnya. Yang barusan kita lakukan itu, kalau kita lihat menu di bagian paling atas ini, kita berada pada menu edit namanya Bapak Ibu. Ini ada menu edit. Nah, dalam pembuatan video explainer ini ada beberapa menu, mulai dari edit, kemudian style,
kemudian color, kemudian musik, dan terakhir itu proses renderingnya. Oke, kalau misalnya edit sudah selesai, eh, kita masuk ke style, Bapak Ibu. Kita klik tombol style. Ada apa di style? Bapak Ibu sekalian, di style itu yang paling umum adalah ini fungsinya untuk menentukan model video kita. Misalnya ini modelnya model versi basic nih yang tadi. Ini modelnya model tekstur. Jadi model-model video yang akan kita sampaikan. Kemudian model-model yang lain. Kalau misalnya Bapak Ibu eh, masih berpikir, oh udah saya pakai default aja, ya udah yang pilih yang ini aja, misalnya yang standar atau yang basicnya. Berikutnya color, warna. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sepintas dari video yang tadi sudah kita buat atau scene-scene yang kita pilih, itu kan warnanya lebih dominan ke warna hijau dan biru misalnya. Nah, sekarang bisa nggak temanya kita ubah? Bapak Ibu sekalian, tema bisa kita ubah dengan memilih ini ada color preset. Jadi misalnya kita coba klik yang pertama, nanti tema-tema dari video kita ini akan berubah, Bapak Ibu. Eh, Kira-kira tampilannya seperti ini. Sekarang ini temanya seperti ini, kemudian berikutnya seperti ini. Ini juga tema yang bisa kita gunakan, Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal disesuaikan dengan selera dan keperluan Bapak Ibu. Saya misalnya akan gunakan yang ini misalnya. Kita gunakan yang ini. Ya, kita coba klik tombol generate. Oke, nah ini sudah ada perubahan-perubahan teman-teman dari tema. Nah, Bapak Ibu sekalian itu yang disediakan. Misalnya saya ke sini, nanti berubahnya seperti apa. Nah, pilihan yang barusan kita lakukan menggunakan color preset ini adalah pilihan standar, Bapak Ibu. Artinya mengikuti warna-warna yang ada di sini. Nah, kita juga sesungguhnya bisa menggunakan atau mengedit warna per warna. Contohnya misalnya ini nih, kita menggunakan custom color, kita klik ini. Eh, Misalnya dari gambar ini, sebagian dari warna-warna ini akan kita ubah. Misalnya warna yang ini. Yang ini kita ubah, kita ingin mengubahnya ke warna apa? Misalnya saya maunya ini akan kita ubah ke warna merah yang lebih tua misalnya. Dia nanti otomatis akan berubah. Atau yang ini misalnya kita ganti dengan warna hijau. Nanti warna-warna yang tadi berwarna apa kayak ungu ini nanti dia akan berubah gitu. Seperti itu Bapak Ibu, untuk pilihan warna nanti Bapak Ibu tinggal explore, dicoba-coba aja seperti apa. Coba kita generate perubahannya. Ya, eh, hasil akhirnya jadi seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya eh, ya, kalau kita mau ini ada fasilitas undo juga kalau kita mau kembali ke warna asal juga bisa. Oke. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian itu color. Jadi nanti disesuaikan aja lah sama kebutuhan masing-masing ya. Berikutnya musik. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan musiknya kedengeran nih. Oh, tadi saya udah ketemu kayaknya nih. Bentar. Eh,
Halo Pak, halo. Ya, Share screen-nya masih belum muncul nggak Pak? tampilan. Oh iya, tadi Enggak, Pak. putus ya. Enggak muncul. Ya, tadi putus sebentar, sorry. Udah muncul lagi Pak? Sudah, Pak. Oh, ini tadi saya coba. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, sekarang kita ke menu musik. Nah, di menu musik ini, aplikasi ini juga menyediakan banyak banyak musik yang bisa kita gunakan. Mudah-mudahan kali ini musiknya terdengar ya ke teman-teman ya. Mudah-mudahan. Masuk nggak Pak? Enggak masuk, Pak, suaranya. Halo Pak. Halo, Suaranya halo, enggak masuk. nggak masuk ya? Iya, ini masalahnya Enggak di masuk. ini. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman gini, di aplikasi ini disediakan banyak musik, banyak pilihan musik yang kita gunakan sebagai background musik dari video yang kita buat. Saya contohkan aja lah. Misalnya, saya akan menggunakan video yang ini nih, yang pertama, misalnya. Nah, kalau kita sudah sepakat, ini kalau terdengar nanti teman-teman bisa di play dulu, didengerin, cocok nggak nih karakter musiknya dengan tema dari video yang kita buat, misalnya. Kalau sudah cocok, kita pilih cara memilihnya, tinggal kita klik tombol ini, tanda plus di sebelah kanan. Kita klik, maka dia akan naik ke atas sini, bagian atas ini nih, bagian atas yang biru ini. Nah, teman-teman sekalian, eh, ini juga bisa kita coba dengarkan lagi. Kita klik di sini, ya, bisa kita putar. Nah, di sebelah kanannya ini ada musik 100%. Ini maksudnya adalah bahwa musik yang kita pilih ini volumenya full 100%. Nah, kalau kita menggunakan narasi, sebagai tambahan informasi untuk teman-teman bahwa dari video yang kita buat nanti itu pilihannya ada dua Bapak Ibu. Yang untuk backsound ya. Yang pertama kita bisa menggunakan tayangan gambar-gambar yang tadi kita susun, kemudian backsoundnya adalah musik yang kita pilih ini. Nah, pilihan kedua ada juga selain musik, kita juga bisa rekam narasi atau penjelasan dari slide per slide, supaya setiap kali muncul slide, selain muncul atau apa muncul suara musik pengiringnya, juga ada narasi dari kita. Jadi kayak video-video tutorial yang ada gambarnya, ada background musiknya kecil aja, tapi kemudian di setiap stepnya itu ada penjelasan dari kita. Nah, kalau pilihannya adalah seperti itu, di samping musik kita menggunakan narasi juga di video kita, maka volumenya ini harus kita kecilkan. Jangan 100%. Karena kalau 100% nanti suara kita nggak akan terdengar, akan ketiban dengan suara musik. Ini kita turunkan misalnya menjadi 20 atau 25% misalnya, gitu. Atau 20% lah misalnya gitu. Ya nanti di apa diukur aja kira-kira pasnya seperti apa. Nah, kita akan praktekkan bagaimana selain musik kita juga akan memasukkan narasi kita. Nah, Bapak Ibu untuk masukkan narasi, pilihannya ada di sini. Ada tanda tombol plus add voice over. Kita klik ini. Nah, ketika kita klik ini, maka akan muncul slide-slide. Ini slide pertama. Di slide pertama, di sini kita lihat ada warna kuning. Kemudian berarti di sini nanti tempat kita memasukkan rekaman narasi suara kita. Jadi durasinya mengikuti durasi video. Kemudian yang kedua, ini slide kedua, posisinya ada di sini. Slide ketiga ada di sini, keempat dan kelima. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang saya pikir menjadi salah satu kelebihan dari aplikasi ini juga ya. Di samping musik, kita bisa menjelaskan dan ini kita menjelaskannya per slide. Jadi misalnya di slide pertama nih, di slide pertama ini misalnya kita akan mengucapkan kata selamat datang. Kemudian
di slide kedua ini kita akan mengucapkan selain selamat datang misalnya peserta webinar Sadarigi misalnya. Terus berikutnya, sehingga antara narasi yang kita sampaikan dengan gambar yang muncul itu pas gitu ya, nggak bentrok. Kalau kita menjelaskannya langsung eh, satu video misalnya dari detik pertama sampai detik ke 37 tadi, itu bisa jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan itu tidak pas dengan gambar yang muncul. Nah, ini kebetulan karena disediakannya per slide, maka bisa dipastikan bahwa eh, pasti akan pas gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai di slide pertama. Di slide pertama itu ada head voice over, oh, kemudian ada record. Kita pilih record, Bapak Ibu sekalian. Kemudian pilih tombol rekam. Nah, muncul seperti ini, Bapak Ibu. Di bawah ada tombol start. Ketika tombol start kita pilih, maka saat itulah kita harus merekam suara kita. Saya akan coba klik tombol ini, kemudian saya rekam, misalnya mengucapkan kata selamat datang di Sadar Iji misalnya, atau di webinar Sadar Iji misalnya. Selamat datang di webinar Sadar Igi edisi 181. Oh, saya ulang ya Bapak Ibu. Selamat datang di webinar Sadar Igi edisi 181. Saya klik stop. Oke. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Bisa kita dengarkan dulu. Selamat datang di webinar Sadar Igi. Ya, kalau misalnya dianggap sudah oke, langsung kita send. Kalau misalnya, oh tadi nggak pas, belum pas, nggak enak misalnya, ini bisa kita rekam ulang. Anggap misalnya ini udah oke, misalnya kita klik save, kemudian oke, thanks. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita udah dapat nih hasilnya tadi, hasil rekaman kita. Kita ya. Oke, kalau sudah, misalnya kalau sudah kita anggap, oh ini oke nih, kita akan jadikan narasi dari slide pertama, kita klik tombol ini, klik oke. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat di sini, kalau tadi kuning polos, sekarang kuning ada garis-garis grafiknya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di bagian bawah ini Bapak Ibu, eh, ini ada space untuk mengedit. Misalnya kalau tadi di bagian awal ini nggak terpakai nih suara kresek-kresek doang. Nah ini bisa kita potong. Nah, misalnya kita mulainya dari sini, gitu. Di sini juga di bagian akhir misalnya mulainya dari sini. Bisa kita potong. Oh, sampai sini berarti. Kita coba ulang. Oke. Nah, sekarang tinggal kita lihat di atas sini. Jadi kalau kita setel di sini ada musik, kemudian oh gitu. Jadi Bapak Ibu kalau kebetulan suaranya terdengar, jadi di sini ada suara musik, kemudian ada suara narasi kita juga, gitu. Itu Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya tadi kita sudah edit, sudah kita anggap oke, nggak ada perlu lagi yang diedit, kemudian stylenya sudah oke, warnanya udah kita edit atau kita biarkan default, misalnya musiknya udah, berarti tahapan-tahapan dari membuat video explainer menggunakan Render Forest itu sudah hampir selesai. Kita tinggal masuk ke tahapan akhir. Kalau dalam pembuatan video itu disebut dengan rendering namanya. Merender atau kalau di sini preview.
Jadi proses apa potongan-potongan scene tadi atau deretan-deretan slide udah kita kasih musik, sudah kita jadi kita tambahkan narasi, kemudian potongan-potongan itu akan kita kemas menjadi sebuah video yang utuh gitu. Itu proses rendering. Di Render Progress namanya preview. Kita klik tombol ini, Bapak Ibu sekalian. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, dah seperti ini teman-teman. Ada yang free preview, ini yang buat versi yang gratisnya. Kita lihat di sini yang gratis itu kualitasnya 360 pixel. Ya kalau buat di handphone oke lah, di laptop juga selama ini saya masih oke seperti yang tadi saya putar itu di opening. Kemudian 2 menit ada watermark. Ya, kita coba ya, kita klik free yang ini. Dia kan proses rendering. Nah, prosesnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, prosesnya ini lama sebentarnya atau apakah lama atau sebentar proses ini itu sangat tergantung dari beberapa faktor. Misalnya panjang panjang pendeknya video kita. Nah, ini kebetulan prosesnya lumayan cepat nih. Eh, Kemudian jaringan internet karena ini online gitu. Eh, Faktor lain juga mungkin prosesor dari perangkat kita juga menentukan. Nah, cuma memang enaknya kalau misalnya kita menggunakan membuat video yang panjang gitu ya. Kemudian internet kita masih agak kurang stabil misalnya, sehingga membutuhkan lama. Bapak Ibu setelah ini bisa tinggal gitu. Kalau udah klik tadi proses itu apa rendering itu, kita bisa tinggal. Nanti setelah selesai proses renderingnya setelah selesai itu akan masuk ke email kita. Jadi nanti akan muncul bahwa proses video sudah selesai dan kita bisa download dari sana. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti juga ketika kita login, tinggal kita buka dari akun kita itu My Video, nanti akan muncul daftar video yang pernah kita buat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini videonya sudah jadi. Nah, seperti ini. Sayangnya nggak terdengar suaranya ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini hasil video yang tadi kita praktekkan. Nah, berikutnya, kalau kita mau download, tinggal kita buka ini, pilih yang ini, Bapak Ibu. Kemudian kita download, kita cari tombol downloadnya, biasanya bisa di-download nih. Bentar. Belum muncul tombol downloadnya, tapi nanti Bapak Ibu biasanya kalau ini udah selesai prosesnya, videonya bisa kita download, tapi menggunakan kualitas yang ini ya, yang free, yang 360. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk melihat video kita, ini di sebelah kanan di profil kita itu ada My Video. Kita klik ini, jadi kalau misalnya video kita tadi panjang, misalnya lama durasinya, kita bisa buka ini, nanti akan muncul daftar video yang pernah kita buat. Nah, ini daftar video yang pernah kita buat, tinggal kita download aja. Jadi bisa kapan aja.
Jadi kalau tadi misalnya Bapak Ibu membuat videonya panjang, banyak image sehingga berat, kebetulan juga internetnya lagi kurang stabil hingga prosesnya lama. Kalau udah proses ke preview itu atau proses landingnya bisa ditinggal gitu. Nanti tinggal dicek di emailnya atau kapanpun Bapak Ibu sempat tinggal masuk ke aplikasi ini, kemudian setelah itu masuk ke profil Bapak Ibu, klik My Video. Ini daftar video yang pernah kita buat Bapak Ibu. Ini contoh lain kemarin ketika saya sharing ke teman-teman Jabar ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, silakan. Tapi sebelumnya saya tutup dulu sesi saya, dan sebelum saya tutup, saya mohon maaf kalau misalnya apa yang saya sampaikan pertama kurang memuaskan, tidak memenuhi apa keinginan dan kebutuhan teman-teman. Kemudian jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kata-kata saya, apa yang saya sampaikan, sekali lagi saya mohon maaf. Saya tutup sesi saya dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Dahli. Ini saya lihat di room chat ada beberapa pertanyaan. Saya bacakan yang pertama dari Pak Mulyono. Untuk explainer ini compatible dengan PowerPoint berapa? Maksudnya versi berapa? Itu pertanyaannya dari Pak Mulyono. Oke, saya jawab satu-satu ya Pak, biar nggak lupa ya. Iya, iya Pak, silakan. Ya, Pak siapa Pak? Pak Mulyono. Pak Mulyono. Oke, ini tidak terkait langsung dengan PowerPoint gitu. Artinya Render Forest ini adalah aplikasi yang dia tersendiri. Eh, Webnya tadi renderforest.com, atau kalau mau yang versi Androidnya ada, tinggal kita download di Play Store, renderforest.com. Nah, tapi kalau saya biasanya begini Bapak Ibu, ini kan durasinya 2 menit, atau kadang saya bikinnya malah lebih singkat dari 2 menit, misalnya 1 menit atau setengah menit. Saya buat videonya di Render Forest, tapi nanti dia saya insert ketika saya membuat presentasi PowerPoint. Di PowerPoint saya itu diantaranya saya insert video. Nah, videonya salah satunya bisa dari Render Forest, artinya dari video yang saya buatkan di Render Forest gitu. Kalau tadi pertanyaannya kompatibel dengan PowerPoint versi berapa, saya pikir kalau mode insert video di PowerPoint, kayaknya hampir semua versi PowerPoint itu ada fitur, ada fasilitas untuk insert video gitu. Seperti itu. Tapi memang dia tidak apa berkaitan atau tidak ada hubungannya langsung ya antara PowerPoint dengan ini. Kalau tadi saya kebetulan di opening itu saya menggunakan PowerPoint Office 365. Nah, di dalam PowerPoint itu saya insert Render Forest. Nah, mungkin teman-teman juga nantinya seperti itu. Kalau mau dijadikan video pun misalnya buat dulu desainnya di PowerPoint, kemudian kita insert di antaranya misalnya video dari Render Forest ini, kemudian baru kita ubah PowerPoint-nya menjadi video gitu. Gitu Pak Darwono mungkin. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Dahli. Jadi untuk PowerPoint ini bisa dibuat ke video baru ditambahkan di Render Forest tersebut, Pak. Ya, bisa bolak-balik Pak. Tapi mungkin Oh, bisa bolak-balik. iya bisa bolak-balik. Kan tadi di Render Forest juga ada insert, ada video holder, ada image holder. Kalau di PowerPoint, PowerPoint itu kan bisa dijadiin video ya Pak. Misalnya gini, Iya. kita bikin video di PowerPoint selama 15 detik misalnya, atau 20 detik buat opening misalnya. Kemudian
Ketika kita membuat video di render forest, kita pilih video holder di slide pertama misalnya. Nah, yang kita insert adalah video yang kita buat menggunakan PowerPoint. Apakah bisa seperti itu? Bisa. Atau terbalik. Misalnya, saya akan membuat video pembelajaran menggunakan PowerPoint. Tapi di dalam PowerPoint itu diantaranya akan saya insert atau saya masukkan video yang saya buat menggunakan render forest. Jadi kalau pertanyaan itu kemana aja bisa Pak, gitu. Artinya video dari Oh iya, PowerPoint iya. bisa diinsert di render forest, video dari render forest bisa diinsert di PowerPoint, gitu. Gitu Pak. Oh, oh, ya, terima kasih banyak. Berarti Ya, untuk pertanyaan yang kedua dari Pak Budi, berarti sudah langsung terjawab oleh Pak Dahli ini karena terkait dengan PowerPoint untuk digunakan dimasukkan ke render forest. render forest ya. Iya. Jadi lanjut ke pertanyaan ketiga karena pertanyaan kedua dari Pak Budi sudah langsung terjawab tadi dari penjelasan Pak Dahli. Pertanyaan ketiga itu dari Pak Jafar Sidik. Adakah batasan durasi minimal dan maksimal? Kemudian berapa banyak scene yang dapat disisipkan di Oke. render forest ini, Pak? Ya, Silakan bisa durasi itu saya mulai makanya ya tahun lalu itu masih 3 menit kalau yang gratis. Kalau kita lihat yang tadi itu kayaknya 2 menit maksimal gitu. Artinya kita bisa membuat video kalau menggunakan versi gratisnya itu maksimal 2 menit panjangnya. Eh, Kalau pertanyaannya bisa sampai berapa scene, berarti scene-nya tidak bisa ditentukan karena setiap scene itu kan beda-beda durasinya. Bisa 5 detik, bisa 10 detik, bisa 12 detik dan itu bisa kita atur Bapak Ibu gitu. Bisa kita atur. Tinggal kita lihat aja kalau misalnya scene-nya hanya ada karakter dan teks pendek ya kita bikin aja 5 detik misalnya. Tapi kalau misalnya masukkan teks yang agak panjang itu kan butuh apa? Butuh durasi yang lebih lama kita panjangin misalnya 12 detik gitu. Jadi kalau nanti berapa akhirnya scene-nya ya tergantung itu. Untuk melihatnya Bapak Ibu nanti lihat di tadi di bagian atas itu total durasinya berapa. Ya kalau masih 2 menit kan masih oke sih sebenarnya gitu. Ya kalau mau 20 atau 15 scene kalau masih atau 30 scene kalau memang masih di bawah 30 di bawah 2 menit kan masih oke gitu. Meskipun scene-nya banyak gitu. Gitu Pak. Jadi patokannya adalah Oh iya, durasi yang maksimal yang gratis. Tapi sebenarnya itu yang berbayar yang juga kalau free. saya lihat sih Iya. nggak mahal sih. Ya kalau yang berbayar pun nggak mahal sih sebenarnya gitu. Ya tapi kita coba yang Oh, free dulu juga boleh lah gitu. yang free dulu ya. Terima kasih Pak Dahdi. Kemudian Oke. pertanyaan ketiga dari Pak Junaidi. Batas slide yang digunakan di render forest. Kemudian apakah file Word bisa dimasukkan di dalam render forest terutama untuk rumus-rumus matematika. Oke. Rumus matematika, equation gitu ya Pak ya. Sejauh ini sih kita belum. Pertama karena ini video, saya sih tidak menyarankan eh, file Word atau PDF ya, karena kan nanti kalau udah dalam bentuknya file kan kecil-kecil agak sulit dibaca gitu ya. Sementara video itu durasinya pendek. Saran saya kalau ingin menyampaikan teks yang agak panjang, cari slide-slide yang space eh, teksnya atau space hurufnya banyak. Kalau saya lihat itu di beberapa scene itu ada yang sampai 200-an karakter gitu, artinya kan banyak. Misalnya bisa kalimat yang agak panjang gitu.
Kemudian kalau tadi rumus-rumus matematik, rumus-rumus IPA bisa nggak gitu. Eh, Mungkin ini aja Pak, solusinya itu Bapak jadikan gambar dulu, jadikan image, kemudian pilih image holder. Jadi nanti rumus-rumus itu ditampilkannya ke dalam video itu dalam bentuk gambar. Nah, tadi cara insert gambar itu kita pilih scene image holder. Jadi di beberapa model dari video explainer yang ada di render forest itu ada satu scene bisa menampilkan sampai ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, tiga gambar dalam satu scene ya. Misalnya bisa ingin menampilkan tiga gambar itu bisa gitu. Nanti tinggal dicari aja model-model yang lainnya. Kalau yang tadi saya pilih itu kebetulan saya baru ini tuh menggunakan itu. Biasanya menggunakan model-model explainer yang lain. Jadi maksudnya biar beda-beda lah suasananya gitu. Gitu Pak. Ya. Jadi kalau sekali lagi kalau rumus-rumus matematik saya juga belum pernah menggunakan. Tapi yang paling memungkinkan adalah bikin dulu dalam bentuk image. Misalnya kalau memang harus dibuat di Word, di screenshot dulu jadi image, kemudian nanti masukkan di render forest itu sebagai image aja gitu, pakai image holder. Itu Pak Darwono. Terima kasih banyak Pak Dahli. Berarti untuk Pak Junedi, rumus-rumus matematika bisa disisipkan atau bisa dimasukkan di render forest, dibuat dalam bentuk gambar. Ya. Jangan dibentuk dalam bentuk file Word. Terus pertanyaan berikut Pak dari Pak Antoni. Bisakah memasukkan gambar kita saat mengajar? Mungkin ini bisa sudah langsung terjawab tadi dengan menambahkan gambar rumus matematika. Ya. Jadi untuk Pak Antoni memasukkan gambar kita pada saat mengajar itu bisa dimasukkan di dalam render forest. Terus ada pertanyaan berikutnya Pak dari Ibu Siti Asisa. Assalamualaikum, izin bertanya Pak, untuk yang free berapa slide yang bisa kita gunakan, apakah dibatasi? Kemudian untuk di-share ke siswa nantinya bentuknya seperti apa? Apakah link atau video PTT? Oke. Dan itu kita copy atau bisa langsung kita integrasikan ke Classroom atau yang lain. Terima kasih. Ya, yang berapa slide tadi udah kita bahas ya Pak. Berapa scene Iya. dalam tadi ya. Berapa Bisa scene? bebas lah, bisa berapa aja, yang penting maksimalnya kalau yang gratis itu 2 menit. Kemudian nanti outputnya seperti apa Bapak Ibu tadi di akhir praktek kita itu video itu bisa kita download dalam format MP4, artinya memang format video. Nah, kalau pertanyaannya apakah bisa kita share ke siswa? Bisa. Kita share, kita download dulu, kita share videonya ke grup siswa, WhatsApp misalnya. Kalau Bapak Ibu menggunakan Classroom, Google Classroom misalnya, atau Microsoft Teams, kan bisa di-upload di Classroomnya masing-masing. Bisa diambil linknya, bisa juga videonya aja langsung diupload misalnya. Kalau di Google Classroom ya videonya aja upload misalnya gitu. Gitu Pak. Jadi intinya outputnya video MP4 bisa kita download. Kalau udah download mah kita mau share lewat mana aja boleh lah. Bisa. Mana saja bisa. Iya. Ya, saya kira itu Ibu Siti terkait dengan apa yang ditanyakan. Jadi hasil yang diambil adalah video
dalam bentuk video dan itu bisa di Ya. share atau disematkan di mana saja. Ya. Yang udah nggak ada. Terus pertanyaan berikut, Pak, ini mungkin dari yang raise hand ada Ibu Nur Dadia. Benar tadi kata Silakan Ibu Nur Dadia. yang paling ya teman-teman semua ya, hitungan 3. Salam edukasi. 1, 3. Halo Ibu Nur Dadia. 2. Ya, hitungan 3 halaman. Oke, kita berpindah ke Ibu Melani. Selamat malam Ibu Melani. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu, kalau Terima kasih Bapak. ada pertanyaan. Izin bertanya ya Pak, mengenai akun gratis itu ada batas waktunya enggak Pak? Akun gratis ya? Iya. Ada lagi, Bu? Gitu dulu ya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Saya langsung jawab ya, Pak Darono. Silakan Pak Dahli. Ya, kalau batas waktunya enggak. Nah, ini juga salah satu kelebihannya ya. Artinya di beberapa aplikasi kan, misalnya ketika kita download, kita tuh dikasih trial seminggu, misalnya 2 minggu, sebulan gitu ya. Yang ini sepanjang yang saya gunakan itu tidak ada batas waktunya. Artinya sekali kita login, sign in, itu bisa kita pakai terus. Cuma memang misalnya kalau kita sudah lama tidak menggunakan ini dalam waktu yang lama, misalnya beberapa bulan atau beberapa tahun, hanya video-video yang sudah tersimpan di akun kita itu yang dihapus. Gitu. Pengalaman saya dulu, saya udah bikin banyak, beberapa udah lama nggak pernah pakai ini lagi gitu ya. Tapi muncul notifikasi di email, nanti dalam batas sekian video akan dihapus dari ini gitu, udah nggak masalah. Tapi tetap ketika kita mulai lagi, kita buka lagi, kita masih tetap bisa gitu. Kayak video kita yang tadi yang muncul itu ada 2 bulan lalu, itu saya ngisi materi yang sama di teman-teman Jabar, di TOT Jabar ya, masih tersimpan videonya yang hari ini tersimpan gitu. Artinya memang kalau kita menginginkan semua video-video yang sudah pernah kita buat selesai, kita download aja dulu gitu. Suatu saat kalau misalnya memang mungkin kan semakin banyak video itu semakin banyak kapasitas ruangan di web itu yang digunakan gitu. Mungkin secara berkala memang itu dihapus gitu. Tapi enaknya memang akun kita nggak mati, jadi kita nggak perlu daftar lagi atau menggunakan akun lain misalnya untuk masuk gitu. Kita menggunakan akun yang sama, cuma bedanya itu aja. Kalau dalam waktu tertentu kita nggak upload, atau mungkin dalam waktu tertentu misalnya secara periodik memang dihapus, ya saya pikir ya juga nggak masalah, karena memang ini kan fasilitas yang diberikan. Cuman memang enaknya itu tadi gitu, di aplikasi ini itu kita mau bikin video animasi, drawing bisa, kemudian mau bikin logo bisa, kemudian video explainer banyak, ada puluhan mungkin ratusan model yang bisa kita gunakan, ada ribuan mungkin puluhan ribu scene yang bisa kita gunakan gitu, dan itu bisa kita manfaatkan baik secara gratis maupun berbayar gitu. Itu Bu. Ya, Pak, atas bagaimana Ibu jawabannya. Melani? Silakan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, di room chat masih, iya ya, di room chat ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu ini, Tri Sapiarta. Pak, diulang cara download videonya. Saya sambil praktek soalnya. Oke. Jadi ada permintaan untuk diulang cara mendownload Videonya. video yang sudah dibuat.
Italia Oke. benar? Iya, Saya share screen ya, Pak. silakan Pak. Oke. Aromanya Udah muncul, Pak? enak banget ya, Dek. Belum, Datangnya belum. wangi, dan karamelnya juga manis banget. Sudah. Seperti senyuman. Oke. Iya, Nah, apalagi Bapak Ibu, untuk melihat daftar video yang pernah kita buat, Bapak Ibu tinggal ke sini nih, di kanan itu ada akun kita. Kemudian pilih My Video. My Video, klik ini, nanti akan muncul daftar video yang pernah kita buat. Jadi video-video yang kita buat tuh otomatis harus simpan di sini. Kalau kita udah kita rendering seperti ini. Nah, ini ada tombol play untuk melihat videonya. Kemudian ada tombol download video. Bapak Ibu tinggal klik ini, tinggal download. Gitu. Nanti akan terdownload dan tersimpan di perangkat kita. Setelah itu baru tinggal kita bagikan ke siswa atau ke sosial media kita. Itu, Pak. Cukup jelas, Pak? Mungkin sudah Siapa tadi itu yang tanya? Tri Sap Aku juga mau masakin yang terbaik. Mudah-mudahan Sapia. Patri Mudah-mudahan sudah bisa. Ya. Ya. Bisa. Saya Ada stop pertanyaan screen ya, lagi, Pak. Boleh. Ya, silakan. Ini saya sudah unduh videonya, tapi saya share di WhatsApp belum bisa support. Kendalanya apa, Pak? Ini ada kopi ABC siap minum. Dan biji kopi Jadi sudah Brazil. diunduh videonya, di-share di WA belum support Kopi ABC siap minum. dari Pak Ngadiono. Kalau kemungkinan belum tidak bisa di-share di WhatsApp, kemungkinannya kalau yang paling mungkin itu karena kapasitas memorinya gede, kemungkinan ya. Karena ini kan video. Biasanya kan kalau kita berbagi video lewat WhatsApp itu kan ada ketentuan maksimum kapasitas yang bisa dikirim ya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Kemungkinannya adalah itu. Kemungkinan lainnya apa ya, kalau itu bisa jadi misalnya di jaringan. Iya, jaringan kemungkinan lah. Paling itu, Pak, masalahnya. Prinsipnya kan kalau udah MV4 mau di share gimana pun, artinya produk manapun sama aja sih kalau udah jadi MV4 gitu. Oke, baik Iya. ambil dari YouTube atau yang kita buat menggunakan PowerPoint atau pakai aplikasi lain ya sama aja kalau udah MV4 lah. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin untuk Pak Ngadiono sudah bisa dipahami. Untuk di room chat sudah tidak ada lagi pertanyaan. Kemudian yang raise hand juga tidak ada ini. Mungkin dari Bapak Ibu yang ada di panelis ada yang ingin bertanya, silakan. Alkohol lebih efektif mengurangi kuman, aman digunakan untuk peralatan makan, instant hand sanitizer food grade. Cuci tangan dengan slick hand wash antibakterial, harga ekonomis. Bapak Ibu yang ada di panelis ada yang mau bertanya? Kita emang otak ini, tapi kalau batuk, kita perlu ingat konidin OBH, efektif meredakan batuk berdarah, meredakan tembak, Mungkin sudah tidak ada pertanyaan ini, Pak. Oke. Untuk kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita closing statement-nya terkait apa yang sudah Bapak paparkan. Oke. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ya. Baik. Ya, silakan Langsung ya, Pak Dahli untuk Ya, closing statement. baik. Terima kasih Pak Darono, teman-teman sadar. Alhamdulillah hari ini kita sudah
menyelesaikan salah satu agenda kita, yaitu kegiatan Sadar IG edisi 181. Saya secara pribadi pertama mengucapkan terima kasih kepada teman-teman tim Sadar, kemudian ucapan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung sama-sama belajar dan berkumpul di forum ini. Malam ini harapan saya secara pribadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan segala keterbatasan yang ada mudah-mudahan bisa dapat diserap oleh teman-teman, bisa dipraktekkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan menunjang kegiatan belajar kita. Sebagai akhir dari sesi saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan masih belum sepenuhnya memenuhi harapan dan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian saya juga mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ada hal-hal yang kurang pas, ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih untuk semuanya atas kebersamaan kita malam hari ini. Ya, seperti itu Pak Darono, terima kasih dari saya tutup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dahli atas Sama Pak. materi yang ini ada satu orang raise hand ini Pak Dahli setelah di Boleh. mungkin ada sudah turun kembali mungkin bakal bertanya. Ya, Bapak Ibu, terima kasih pada malam hari ini sudah bisa hadir di kegiatan webinar Sadar IG edisi 181. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dahli yang telah membawakan materi pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Direktorat SMK yang telah menyediakan room sehingga kita bisa sama-sama belajar lewat webinar malam hari ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman panelis yang telah hadir bersamai kita dan para peserta webinar dari penjuru Nusantara. Saya kira untuk webinar pada malam hari ini saya akhiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dahli, terima kasih Pak Darwono, terima kasih Bapak Ibu semua, teman-teman. Sama-sama. Makasih ya.